Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan pujian kepada Tuhan karena Dialah segalanya dalam hidup kita. Karena Dialah yang terbaik. Dan hanya Tuhan Yesus andalan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan, Kaulah segalanya.
ibadah online ini Tuhan. Kami mau Tuhan sama-sama Tuhan menyatukan hati kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Engkau satu-satunya alasan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Campur tangan Roh Kudus. Berkati kami, kuduskan kami, layakan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja. Berkati yang kami bawakan firman-Mu, berkati yang melayani, bahkan berkati juga Tuhan kemarin yang ikut beribadah hari ini Tuhan. Berkati semuanya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara. Saudara mulai. Kakak. Ini. Kamu ini kamera baik itu mati. Puji Tuhan, haleluya saudara. Saya percaya kita berkumpul tempat ini karena kita mau memuji Tuhan. Mari kita satukan hati kita puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Maka kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan, waktu yang terbaik.
live streaming online Gereja Kristen Bersinar Sediasi Palembang. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa secara bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapak. Kami menyadari Tuhan kami ada hingga pada pagi hari ini itu semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami belajar akan firman-Mu, untuk kami semakin mengenal Engkau Tuhan, untuk setiap kami Tuhan semakin mengenal rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berikan telinga Tuhan kepada setiap kami Tuhan, dan hati Tuhan sebagai murid Tuhan, untuk kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu Bapa yang hamba-Mu taburkan Tuhan, itu berasal daripada Engkau Tuhan, menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan, membangun kerohanian kami Tuhan, membuat kami semakin hari semakin mencintai Engkau Tuhan, semakin hari kami semakin sempurna seperti-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Dalam setiap kelemahan hamba-Mu Bapa, biarlah kuasa-Mu yang sempurna Tuhan bekerja Engkau melalui hamba-Mu Bapa. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap menenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Demi nama Yesus Tuhan, yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom semuanya. Saya percaya kita hari ini dalam keadaan yang tetap bersuka cita, karena kita tahu Allah kita menyertai kita, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa dalam situasi kondisi seburuk apapun kita pada hari ini, mari renungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita responi firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap berjuang. Sesulit apapun keadaan kita harus tetap berjuang. Amin. Kita harus percayakan diri kita kepada Tuhan, karena Ia mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat gembala di tempat ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membicarakan firman Tuhan mengenai hidup adalah perjuangan. Boleh sama-sama saya katakan, hidup adalah perjuangan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, artinya kita masih harus berjuang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka kebenaran firman Tuhan ini di dalam Alkitab kita, dalam Lukas 13. Mari kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-13, di ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya ulangi sekali lagi, Lukas pasal yang ke-13, di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan, mari dengarkan dengan baik-baik. Dengan judul perikop, siapa yang diselamatkan. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Perhatikan baik-baik.
Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kemudian jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah, perhatikan baik-baik, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan semua akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dia yang terakhir, perhatikan baik-baik. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, artinya kita masih harus berjuang. Saya mencari beberapa referensi mengenai arti kata berjuang atau perjuangan. Berjuang atau perjuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berusaha sekuat tenaga terhadap sesuatu yang ingin kita peroleh. Sedangkan Bapak Ibu di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Alkitab, perhatikan baik-baik di ayat yang ke-24, Lukas 13 di ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah. Kata berjuanglah dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata agonizete, yang artinya bertanding melawan musuh, bergumul, melawan, berjuang dengan semangat untuk mendapatkan suatu hadiah. Dari arti ini kita dapat menyimpulkan Bapak Ibu bahwa berjuang adalah suatu usaha kita terhadap sesuatu yang ingin kita capai, atau dalam Alkitab dikatakan hadiah. Apa itu hadiahnya? Kalau kita memperhatikan konteks ayat ini dalam Lukas pasal yang ke-13, kita akan menemukan ayat yang ke-23, diperhatikan baik-baik. Jawabannya adalah di ayat yang ke-23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Artinya dalam konteks ini, Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus berjuang terhadap yang namanya keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kata berjuang atau perjuangan di dalam Alkitab hampir seluruhnya menuju kepada sebuah keselamatan. Itu menunjukkan bahwa keselamatan lebih berharga dari seluruh yang ada di dunia ini, Bapak Ibu, dari seluruh yang kita miliki. Makanya tidak salah dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan, khususnya dalam terjemahan lama, apakah untungnya kepada seorang jikalau ia beroleh segenap dunia ini tetapi jiwanya binasa? Atau apakah yang patut diberi orang akan menebus jiwanya? Arti ayat ini apa, Bapak Ibu? Ayat ini bermakna bahwa tidak ada gunanya kita memperoleh seluruh harta di dunia ini, kita memperoleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau kita kehilangan keselamatan kita, kalau hidup kita binasa. Karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, mencari
setiap kita yang berdosa dan yang terhilang, Bapak Ibu. Sejak kapan kita harus berjuang, Bapak Ibu? Saya mau katakan, saya ulangi sekali lagi. Sejak kapan kita harus berjuang? Sejak kita dilahirkan. Ketika kita masa di mana kita dilahirkan, kita akan menghadapi sebuah masa yang akan datang, yaitu yang namanya kematian atau parousia, kedatangan Kristus kedua kalinya. Kedatangan Kristus kedua kalinya bisa sebelum kita mati atau sesudah kita mati, Bapak Ibu. Satu periode yang panjang ini setelah kelahiran kita menuju kematian atau kedatangan Kristus kedua kalinya. Periode inilah dinamakan periode yang dimana kita harus berjuang dengan segenap hidup kita. Kita harus berjuang, kita harus bergumul. Inilah yang dikatakan Paulus bahwa ia bertanding. Saya mau katakan inilah satu-satunya kesempatan yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Dan saya mau katakan janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang kita miliki saat-saat ini. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Kita tidak pernah tahu kapan Dia datang ke dunia untuk kedua kalinya. Karena tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan dia mati dan bagaimana caranya ia mati. Tapi satu hal yang pasti bahwa setiap kita akan kembali kepada Bapa. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berjuang dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Kita harus berjuang, bergumul. Kita harus belajar menguduskan diri kita. Kita harus belajar bagaimana mengikis setiap kedagingan kita hingga Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita. Dan Dia berkata bahwa kita adalah anaknya dan kita layak menerima kerajaannya. Kalau kita menyadari kita harus berjuang, lalu mengapa kita harus berjuang? Saya mau katakan bahwa kenapa kita harus berjuang, mengapa kita harus berjuang. Yang pertama, karena kesempatan hanya ada satu kali, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita hanya satu kali, maka seharusnya kita tidak boleh menunda-nunda. Maka seharusnya kita harus terus berjuang agar kita sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita berjuang hingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu berjuang? Yang kedua adalah karena hidup ini berproses, Bapak Ibu. Hidup ini tidak ada yang instan. Di dalam Lukas pasal yang ke-13, di ayat yang ke-24 dikatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Masuk melalui pintu yang sesak itu. Firman Tuhan ini menunjukkan, kata sesak itu menunjukkan bahwa ada sebuah proses. Untuk mencapai sebuah keselamatan, itu diperlukan proses, itu diperlukan kerja keras, itu diperlukan perjuangan yang cukup berat, Bapak Ibu. Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang baik. Bahkan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14, Paulus mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ia mengatakan bahwa ia berlari-lari, artinya ada usaha perjuangan yang dilakukan Paulus untuk memperoleh panggilan surgawi tersebut, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Kita harus menyadari dan kita harusnya berjuang sama seperti Paulus yang berjuang untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedangkan kita hidup di dunia ini saja secara jasmani, kita perlu yang namanya berproses. Apalagi untuk menerima sebuah keselamatan, kita harus berproses. Karena Yesus, Tuhan kita, tidak pernah mengajarkan yang namanya yang instan. Yang instan hanya mie instan, Bapak Ibu. Mie instan aja masih ada prosesnya ketika dimasak.
Harus dibuka plastiknya, harus dikeluarkan minyak, harus dituang di bumbunya, harus direbus minyak, harus disiapkan airnya terlebih dahulu mendidih, baru bisa dimakan Bapak Ibu setelah dimasak. Apalagi dengan untuk memperoleh sebuah keselamatan, kita harus berproses dan berjuang dalam proses tersebut. Karena Yesus tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Dia maka kita tenang-tenang, enak-enak tanpa proses. Tapi Yesus berjanji bahwa Ia menyertai setiap kita, dan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Kita harus pegang janji Dia bahwa Ia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai setiap kita. Bahkan Ia mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, menginsafkan kita akan dosa, yang memampukan kita untuk tetap setia berjuang di dalam prosesnya Tuhan, sampai kita berkemenangan dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, alasan ketiga, mengapa kita perlu berjuang? Yang ketiga adalah karena ada tantangan dan rintangan. Setelah kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa, maka manusia sudah lari daripada rencananya Tuhan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, maka di saat itulah manusia harus menerima konsekuensi dari dosa tersebut. Muncul sakit penyakit, muncul yang namanya kematian, muncul yang namanya kesukaran, penderitaan. Dan saya percaya saat-saat ini pun kita sedang mengalami yang namanya tantangan, rintangan, persoalan. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang dilanda yang namanya virus corona. Kita dilanda pandemi virus corona COVID-19 yang membuat kita tidak bisa hidup normal seperti dahulu kala. Kita mengalami ketakutan. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin kita kasihi meninggalkan kita juga. Jujur Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pun saya pun masih tetap sedih Bapak Ibu. Saya berduka. Saya mengalami sebuah tantangan yang cukup besar, yang sangat besar bahkan bagi kehidupan saya. Selama saya hidup di dunia ini, bagi saya ini adalah tantangan terbesar yang saya hadapi. Ketika saya harus kehilangan orang yang saya sayangi. Minggu lalu, tepat di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, orang tua yang saya kasihi, papa saya, dipanggil Tuhan. Secara manusia saya berat, secara manusia saya sedih, secara manusia saya mungkin tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan saya. Berat rasanya, apalagi ini pertama kalinya. Secara naluri, secara sadar saya, setelah saya dewasa, saya harus kehilangan orang yang saya sayangi. Ini pertama kalinya, dan sangat berat Bapak Ibu Saudara. Rasanya saya tidak mampu untuk menjalani kehidupan lagi, karena bapak saya meninggal dengan mendadak. Saya rasanya belum siap Bapak Ibu. Saya harus dipaksa untuk dewasa. Saya harus dipaksa untuk tetap melanjutkan hidup tanpa seorang figur dari ayah. Secara pribadi saya berat, tapi saya mau belajar dari pesan-pesan beliau semasa dia hidup. Bahkan sebelum ia meninggal di hari Rabu malam, ia berkata kepada saya, "Reksi, kamu nanti harus khotbah ya di hari Minggu." Dan ketika saya melihat, merenungkan kembali ke belakang, bagaimana perjalanan orang tua saya, papa saya, bagaimana ia terus berjuang, sehingga akhirnya sampai di akhir hidupnya, saya percaya bahwa orang tua saya tetap setia di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ia sama seperti Paulus telah mengakhiri pertandingan hidupnya dengan berkemenangan. Saya percaya dia sudah tenang. Saya percaya bahwa ia ada di Firdaus.
Beliau adalah salah satu menjadi motivasi saya untuk melayani Tuhan. Makanya saya berdiri saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Salah satunya karena beliau yang senang ketika melihat saya berkhotbah. Beliau yang senang ketika melihat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mungkin yang saya alami berat Bapak Ibu, dan mungkin ada di antara saudara semua pemirsa yang menonton ibadah online ini pun mungkin ada lebih berat lagi situasinya daripada saya. Ada tantangan yang mungkin yang saudara alami yang lebih berat daripada saya. Tapi saya mengatakan kita harus tetap berjuang. Kita harus mengakhiri hidup kita juga, mengakhiri perjalanan hidup kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Bapak saya dan dialami oleh Paulus dan rasul-rasul lainnya. Mereka tetap berjuang sehingga mereka mengakhiri pertandingan hidup mereka dengan berkemenangan. Amin. Kita harus berkemenangan juga Bapak Ibu. Dan kelak kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di kerajaan surga nanti. Yang keempat Bapak Ibu, kenapa kita perlu berjuang? Mengapa kita perlu berjuang? Saya mau katakan bahwa kenapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus berjuang? Karena kodrat atau natur kita sebagai manusia adalah berdosa. Roma 3:23 mengatakan bahwa semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Makanya kita perlu berjuang. Berjuang dari kodrat dosa, dari natur dosa kepada kodrat ilahi, kepada naturnya ilahi. Kita harus berjuang selama proses kehidupan kita sehingga kita bisa mengenangkan kodrat ilahi sampai kepada natur ilahi, sampai kepada semakin serupa dengan Kristus. Lalu ketika kita menyadari mengapa kita perlu berjuang, kalau kita tahu mengapa kita perlu berjuang, sebenarnya apa sih yang harus kita perjuangkan? Apa yang sebenarnya kita perjuangkan? Saya mau katakan bahwa ada dua macam bentuk perjuangan kita selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, perjuangan secara jasmani. Selama kita hidup di dunia ini, kita perlu yang namanya makan. Kita perlu yang namanya harta untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita perlu yang namanya juga bekerja. Kita perlu yang namanya karir kita. Kita perlu memiliki pendidikan setinggi mungkin. Ini adalah sebuah perjuangan kita secara jasmani Bapak Ibu. Dan setiap kita pun harus melakukannya, berjuang dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap hidup kita. Tapi lebih penting lagi, ada yang lebih penting dan yang terutama dari semuanya itu, yaitu perjuangan secara rohani Bapak Ibu Saudara. Kita harus berjuang secara rohani. Apa itu berjuang secara rohani? Kita harus berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus berjuang untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Makanya Lukas pasal yang ke-3:24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Yesus tidak menjawab perkataan dari orang ini. Orang ini bertanya mengenai seberapa banyak kuantitas, jumlah, apakah sedikit orang yang diselamatkan. Yesus tidak menjawab hal tersebut. Tetapi Yesus menyatakan, dia menjawab kepada orang ini untuk dia berjuang. Kita harus berjuang Bapak Ibu. Firman itu berlaku bagi saya dan saudara, di mana kita harus berjuang dengan segenap hidup kita untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Inilah yang penting. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu lebih utama dibandingkan segala satunya yang ada di dunia ini. Makanya firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus menyadari bahwa yang lebih utama adalah keselamatan kita. Yang lebih utama adalah keselamatan hidup kita, melebihi segala sesuatu yang kita miliki, melebihi segala sesuatu yang kita perjuangkan di dunia ini. Kata keselamatan di dalam Lukas pasal yang ke-13 di ayat yang ke-23, kata diselamatkan menggunakan kata sozo dalam bahasa Yunani-nya. Keselamatan di sini dalam konteks ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan kepada kematian yang kekal, selamat dari neraka penghukuman yang kekal. Itu artinya bahwa Tuhan menghendaki setiap kita yang percaya kepadanya untuk selamat, terhindar dari penghukuman dan api neraka, Bapak Ibu. Kita harus berjuang melakukan bagian kita. Saya tahu perjuangan yang lebih berat dan lebih sulit dibandingkan dengan perjuangan yang lainnya yang kita hadapi di dalam hidup kita selama di dunia ini. Tapi kita harus mengubah pola pikir kita. Perjuangan kita untuk memperoleh keselamatan lebih penting daripada memperoleh hal-hal yang ada di dunia ini. Setelah kita menyadari mengapa kita perlu berjuang dan apa yang kita perjuangkan, satu hal yang terpenting, poin terakhir yang saya mau bagikan, kita harus tahu bagaimana cara kita berjuang agar berkemenangan. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana cara kita berjuang agar kita berkemenangan. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita harus menjadikan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan Yesus yang paling berarti di dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita cari saat ini, apa yang seringkali kita pikirkan bahwa kita lebih mengutamakan dunia ini dibandingkan dengan Tuhan. Kita harus berubah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengarahkan bahwa yang terpenting, yang menjadi satu-satunya fokus kehidupan kita adalah Yesus. Bukan dunia ini, bukan harta benda. Saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang akan kita tinggalkan, yang tinggal tetap hanyalah Yesus Tuhan. Dan kita harus menjadikan Dia segala-galanya. Kita harus merubah pikiran kita. Kita tidak boleh lagi terjerat dalam miskonsepsi, lebih memikirkan, lebih menyukai berkat Tuhan dibandingkan Sang Pemberi berkat. Kita lebih menyukai ciptaannya dibandingkan Sang Pencipta itu sendiri. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Kita harus menjadikan Yesus sebagai satu-satunya, yang paling berharga, yang paling berarti, segalanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita menyadari hal tersebut, maka kita akan mampu untuk berjuang. Karena yang kita perjuangkan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada artinya dibandingkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyadari hal tersebut, melakukan cara yang pertama yang menjadikan Yesus segala-galanya, maka kita akan mampu untuk melakukan cara kedua, yaitu berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti menyerah. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat yang ke-10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kita harus berserah di saat-saat kita tidak berdaya lagi, di saat kita merasa bahwa kita sulit untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Secara pribadi pun saya demikian, Bapak Ibu. Saya sulit untuk menerima kenyataan orang tua saya telah dipanggil oleh Tuhan. Saya sulit untuk melanjutkan kehidupan dengan kondisi dunia yang seperti ini. Tapi saya percaya firman Tuhan ini, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna.
Di dalam setiap kelemahan kita, pergumulan apa yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Ia akan memberikan kekuatan, kuasanya akan dinyatakan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi setiap persoalan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan berkemenangan karena Kristus Yesus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika kita berserah kepada Tuhan, artinya juga kita melakukan kehendak Tuhan. Berserah kepada Tuhan artinya bahwa kita menaruh iman percaya kita secara total kepada Tuhan, sehingga kita yang kita lakukan adalah kehendak Dia, bukan kehendak kita. Makanya firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, bukannya berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan selamat, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu pentingnya mengapa kita harus berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita secara tidak langsung kita berserah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Menjadi seorang Kristen bukan hanya sekedar memeluk agama, Bapak Ibu Saudara. Menjadi seorang Kristen bukan hanya sekedar menjalani rutinitas ibadah. Tapi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus menanggalkan kedagingan kita dan belajar untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Karena Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita pun harus demikian. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita dituntut untuk sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, cara berjuang kita agar kita berkemenangan. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu taat dan setia. Dalam Lukas pasal yang ke-13, kita kembali lagi dalam Lukas pasal yang ke-13. Kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang ke-13. Di ayatnya yang ke-30, saya akan membacakannya, perhatikan baik-baik. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara, yang terpenting bukanlah yang terdahulu atau yang terkemudian. Saya mau katakan bukanlah yang awal yang menentukan, Bapak Ibu, tetapi yang menentukan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah akan yang menentukan bagaimana keselamatan kita. Itulah yang akan menentukan bagaimana perjuangan kita berjuang dengan berkemenangan. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Seburuk apapun kondisimu, selemah apapun kondisimu saat ini, keadaanmu saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menguatkan saya, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika saya harus kehilangan orang yang saya kasihi, saya tetap harus taat dan setia. Karena saya tahu bahwa ketaatan dan kesetiaan itu tidak bisa dipengaruhi dengan situasi dan kondisi apapun. Karena saya tahu bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi yang percaya kepadanya, bagi yang mengasihi Tuhan. Saya percaya walaupun orang tua saya sudah dipanggil oleh Tuhan, saya percaya itu yang terbaik bagi kehidupan saya. Dan terus saya percaya bahwa ada maksud yang baik yang Tuhan siapkan bagi saya. Dan begitu juga bagi saudara semua. Tetaplah percaya dan taat, setia kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata sama seperti Paulus dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kita dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari tetap setia, taat kepada Tuhan, sampai kita berkata sama seperti Paulus, kita telah mengakhiri pertandingan kita dengan baik, mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman kita. Dalam firman Tuhan ini menguatkan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara.
Mari kita berjuang Bapak Ibu. Di masa hidup kita yang singkat ini, di masa kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan dan hari kematian kita, mari kita berjuang dengan segenap hidup kita. Kita harus berjuang di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah mungkin krisis dunia yang akan melanda setiap kita, di tengah-tengah tidak ada kepastian dalam dunia ini. Tapi kita harus tetap berjuang, karena rumah kita bukan di dunia ini, tetapi di kerajaan surga nanti. Sebelum saya akan mengakhiri khotbah saya hari ini, mari kita naikkan satu buah pujian yang menguatkan kehidupan saya secara pribadi, dan saya percaya yang menguatkan Bapak Ibu Saudara yang menonton ibadah live streaming online Gereja Kristen Bersih di Palembang. Firman Tuhan ini dan pujian ini yang menguatkan saya Bapak Ibu Saudara, sehingga saya mampu menjalani kehidupan ini walaupun banyak tantangan-rintangan yang selalu saya hadapi. Tapi saya percaya bahwa Tuhanlah kekuatan saya, dan saya mau berjuang sampai akhir hidup saya, hingga Tuhan mendapati saya tetap setia dan berkenan di hadapan-Nya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, kenallah jiwaku dalam bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari renungkan pujian di lirik awal, percaya bahwa Dia Allah yang setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Di pengakuan kami Tuhan, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sekali lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat kami tidak mampu lagi, di saat kami tidak berdaya Tuhan, tapi kami tahu ada kekuatan dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, yang membuat kami mampu untuk berjuang. Sekalipun tantangan, rintangan yang ada melanda setiap kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau tetap berjuang hingga kami mengakhiri pertandingan hidup kami Tuhan dengan berkemenangan daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang menyertai setiap kami, Engkau Allah yang Immanuel yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap berjuang Bapa. Berjuang melakukan kehendak-Mu, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang paling berharga dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau tetap taat dan setia kepada-Mu Tuhan, sebagai bentuk bagaimana perjuangan kami Tuhan selama kami di dunia ini. Terima kasih buat kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami mau berjuang Tuhan, berjuang sampai akhir hidup kami Bapa. Bila Roh Kudus-Mu menghiburkan setiap kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, dan memampukan kami Tuhan, untuk kami mampu melaksanakan dan melakukan firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, dalam Kau materaikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman Bapa. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
saat hari ini, atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dalam ibadah kami boleh bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengurapi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau ya Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, inilah gereja-Mu ya Tuhan. Gereja CGIC kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki dibagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu ya Bapa. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, jadikan kami Tuhan orang-orang yang takut akan Engkau, taat dan setia kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan kota kami, kota Palembang ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkuasa berdaulat atas kota kami, atas sekeliling kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami senantiasa. Bahkan di kota ini Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera dari surga. Oh ralabayase, naralabayase. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mana pada saat ini Bapa di surga mengalami guncangan ya Tuhan. Banyak setiap umat-umat merasakan kekhawatiran ya Bapa, kecemasan. Oh kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan, yang memerdekakan setiap umat-umat-Mu, yang menolong setiap inai koise yang berseru kepadamu ya Bapa. Oh ralabayase, naralabayase. Pada saat ini Tuhan, bekerjalah Engkau ya Roh Kudus bagi bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau yang ambil alih, Engkau yang campur tangan atas setiap kehidupan yang ada di bangsa kami Bapa. Terlebih Tuhan buat pemimpin kami Bapa, presiden kami, berikan dia kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat marifat daripadamu Bapa, hikmat yang daripadamu untuk melakukan setiap keputusan-keputusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Oh Jesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan, dan kami berharap ya Tuhan, kami lebih daripada pemenang, karena Kristus Yesus yang menjadi ralabayasi penolong kami. Ralabayasi setiap saat ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, langkah kami, apapun yang kami lakukan ya Bapa, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, dari yang terkecil ya Tuhan, yang remaja, pemuda-pemudi, orang tua, bahkan yang paling tua sekalipun, semuanya Tuhan dalam jangkauan tangan kasih-Mu, dan kami hanya pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus yang ajaib. Hiralabayasi, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan juga saat tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan segala pujian dan kemuliaan. Ku
Baik saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Angkat hatimu kepada Tuhan, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang ibadah kami, bahkan di penghujung ibadah kami tetap merasakan lawatan Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya setiap yang sudah mengikuti ibadah ini sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu akan terus memenuhi hidup kami, membuat kami siap menyongsong masa depan yang penuh harapan. Diberkatilah anak-anak kecil sampai setiap orang tua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami pertaruhkan kepada Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam peperangan ada jaminan kemenangan. Yang miskin diperkaya, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar, yang tertolak dirangkul, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu sama yang lain, tapi Yesus tidak pernah berpisah dari hidup kami. Tuhan selalu ada di segala tempat dimanapun kami berada. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan yang memberi berkat kepadamu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali di ibadah selanjutnya.